akan sangat merugikan, sehingga kami harus berjuang keras bagaimana agar pasal-pasal itu tidak masuk di dalam RPP. Contoh ya, beberapa lah item-item yang sudah terjadi di dinamika lama, seperti nanti dengan adanya pasal yang mau dimasukkan itu seperti sudah tidak boleh lagi jualan rokok eceran, ya. Jadi rokok itu belinya sudah sebungkusan. Itu bagaimana nanti impactnya terhadap para pedagang kaki lima dan sebagainya, gitu ya. Dan tidak ada lagi CSR dari perusahaan rokok yang akan diberikan untuk kegiatan-kegiatan supporting yang lain, gitu. Sehingga ini kita berharap next ke depan Bapak sekalian. Tadi saya sudah tunjukkan data-data, mulai data petani, data pekerja, kemudian data data dari DPHC ya, sumbangan pajak dari tembakau. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya keliling 2 minggu lalu, saya mencoba memasukkan literasi kepada teman-teman petani, mulai dari petani Tapal Kuda, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, lanjut kemudian saya geser ke Lumajang, Pasuruan, kemudian Probolinggo dan Madura. Mereka semua saya ajak diskusi, mereka ternyata baru tahu juga bahwa ada dinamika seperti ini. Nah, ini juga harus kita dorong bagaimana proses literasi, bagaimana pemahaman tentang dinamika yang ada ke depannya, dan kita bagaimana harus menyikapi. Ini yang penting, harus kita sama-sama bergerak bersama. Karena urusan begini ya tidak bisa digerakkan oleh satu pihak. Kami dari Kadin Jawa Timur sudah menyampaikan surat petisi ke Pak Presiden. Jadi 2 bulan lalu kami sampaikan ke Bapak Presiden, kebetulan didukung oleh anggota DPR RI waktu itu Mas Misbahun, menandatangani semua di situ untuk disampaikan ke Bapak Presiden untuk dipertimbangkan betul bahwa RPP, karena Undang-Undang Kesehatan sudah berlaku, maka RPP-nya turunannya itu jangan sampai kemudian menerjemahkan yang tidak diisi oleh pasal-pasal yang tidak semestinya, yang tidak pro rakyat, gitu. Intinya begitu. Ya, saya kira itu bagus, karena mungkin kelebihan waktu ya Mbak ya. Ya gitu, ngapunten saya kalau sudah ketemu semangat ini malah pengen ngadek karo ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu dulu. Terima kasih, dan akan sangat menarik kalau kita nanti sharing diskusi. Dan kalau dari sisi akademisi sudah ada yang punya makom di sini, ada Mas Firdaus. Kalau saya bagian orang jalanan ya begini Bapak Ibu sekalian, walaupun saya juga ngajar. Saya kira itu saja, dan saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi Ortega atas banyak sekali yang tadi disampaikan, termasuk terima kasih juga membagikan pengalaman spiritual juga bersama Pak Kahar Muzakir, yang saya sendiri baru bertemu Pak Kahar itu wawancara di tahun 2008, ataupun ketika masih liputan di wilayah kampus. Jadi belum banyak wawancara, belum pernah secara seintens Mas Edi dan Mas Oriza. Oke, selanjutnya sudah disendir juga dari kalangan akademisi ini untuk membedah soal buku Tobat Komen dan juga tembakau, karena saya lihat juga ada penelitian Bapak Firdaus tentang tembakau. Mungkin waktunya saya persilahkan. Pertanyaannya disimpan dulu ya teman-teman, kayaknya udah penasaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadis, tadi diperkenalkan bahwa beliau adik kelas saya. Kalau misalkan tadi memanggil Mas, panggil Dek ya. Tapi saya tetap panggil Pak Kadis, Pak Ahmad Imam Fauzi, dan yang terhormat Bapak Rektor Dr. Sutowidodo, Bapak Ibu pejabat struktural di Jember, dan juga
literasi semuanya. Mohon maaf kalau ada yang belum tersebut. Jadi tanggal 2 Desember 2023 itu saya mendapat undangan diminta bedah. Kemudian saya bacalah bukunya. Bukunya ternyata tebal, ya. Bukunya tebal dan memang berbeda dengan narasumber yang lain, bahwa saya pribadi tidak kenal sama beliau, tapi tahu beliau tahu, karena kan dulu sering muncul di Jawa Pos. Itu ya Mas, saya di Jawa Pos. Kemudian kalau saya, rumah saya kan dulu orang Ambulu, mungkin ada teman-teman yang rumahnya di Ambulu. Ambulu mana? Ambulu Kepatulo, Pak, Deso. Nah, sering kalau di daerah Acung itu kan ada tembakau bawah naungan, emang keren lah tembakau. Nah, kemudian diminta membahas, membedah mungkin. Oh ya, sudah saya siapkan Pak, sudah saya baca. Kayaknya 4 hari saya membaca. Ya tentu nggak habis, tapi kan paling tidak ada yang nyantol. Karena kan dari sekian yang senior saya, jadi membacanya pelan-pelan. Itu pun banyak yang nggak ingat gitu. Tapi saya berusaha mengingat-ingat, nanti saya kaitkan dengan hasil riset saya. Kalau saya mulai dari beberapa poin buku yang sudah saya baca. Tembakau Men dari Pak Abdul Kahar Muzakir. Tampaknya dari namanya saja memang disamakan dengan nama tokoh PSI. Itu ya. Ingin bahwa anaknya itu pinter seperti beliau. Ternyata memang di dalam perjalanan hidupnya, saya dari segi membaca ya, dari yang disampaikan Mas Olisa, beliau tampaknya memang anaknya orang kaya. Jadi sebelum abahnya meninggal agak susah juga. Terbukti bahwa ketika sekolah di sekolah pertanian menengah atas di Malang itu kan uang sakunya dengan uang kosnya itu lebih besar uang sewanya. Perbandingannya 85 rupiah dengan 125 rupiah. Nah, berarti beliau dari awal, dari muda itu sudah pandai mencari uang. Salah satunya yang diceritakan di dalam buku itu kan membantu orang menembak tupai, lalu berhasil diberi 2 buah kelapa. Sebenarnya sudah saya siapkan, tapi ingatan aja, karena cuma 15 menit ya, nanti ditegur. Tapi saya sudah memenuhi tugas loh Pak Hadis ini, saya buat ganti intinya. Ya malah nggak ada yang gaji 100%. Memang tipe-tipe pembaca seperti pembaca. Jadi membaca agak bisa membaca. Kalau beliau ini kan dosen agak kawin, banyak jalan daripada membaca. Mohon maaf ya Pak Edi, kebanyakan jalan. Saya lebih senang memang meneliti. Nah kemudian ditampilkan di situ aja Mas, jangan dipindah-pindah Mas. Kalau yang lain soalnya kan mengingat betul seperti yang saya bacakan di sini. Nah kemudian ketika beliau lulus dari SPMA itulah dimulai perjalanan hidup sebenarnya selaku manusia dewasa. Nah di situ beliau bekerja. Ada satu poin penting di dalam beliau memahami manajemen. Jadi di SPMA itu kan kayaknya belajar teknik tentang budidaya, tapi di dalam kehidupan di samping teknik budidaya, wabil khusus yang ditekuni ternyata kan tembakau di SPMA itu kan hanya masalah
budidaya secara umum. Artinya kan beliau harus mengemeskan dengan tembakau. Kemudian ada juga belajar tentang penataan keuangan. Terus dari sampaikan Pak Edi tadi, beliau itu kan memang pekerja ulet dan sukses dan juga pembelajar. Dia belajar sendiri bagaimana penataan keuangan. Nah, salah satu yang patut kita tiru dari beliau adalah bahwa orang itu kan harus punya sikap. Jadi suatu saat itu ada hal yang disampaikan oleh Pak Simon namanya, ya, Pak Simon, entah yang ngarang sudah lupa Bapak, saya baca 4 hari. Ya. Wah, Pak Simon itu mantan polisi rahasia itu kan menunjukkan kesalahan tetapi dengan menggunakan kaki. Harusnya ini gitu loh, akan nggak sopan gitu. Nah itu ditegur benar. Tetapi akibatnya memang ya Pak Simon itu kayaknya minta maaf. Tetapi ada embel-embel di situ bahwa di dalam kegiatannya dia itu agak terganggu karena kan termasuk ada suatu hal yang tidak mengenakan dengan atasannya. Satu kinerja bagus, tetapi tentang fasilitas dan lain-lain supaya dia tidak sama dengan yang lain. Tapi beliau memang fokus belajar tentang tembakau dan memang meskipun tidak suka Belanda tadi disampaikan oleh Mas Rosa bahwa Belanda itu memang memahami betul tentang perkebunan. Ada catatan tentang peta geologi dan lapisan tanah. Jadi tanah mana bagus ditanami apa di sini dan sulit untuk ditanami apa, sehingga memudahkan di dalam proses beliau memahami perkebunan. Nah kemudian karena beliau juga kerjanya full, kemudian harus membuat laporan keuangan. Nah, ketemulah yang disebut di sini sebagai korektor lapangan. Ya. Nah, akhirnya keluar di dalam buku itu gotu memblokotol atau tapi memang saya tidak sepakat juga. Ini kan memblokotol itu kan lebih sifatnya negatif ya, tetapi yang dimaksud itu beliau bermaksud memperkerjakan orang itu dan memang diberi reward yang sesuai. Nah, itu kan definisi manajemen seperti yang diberikan oleh Mary Parker Poland. How to get things through other people. Bagaimana kita mencapai tujuan melalui orang lain. Mungkin nanti ya biar ada sisi-sisi beda bukunya yang mau Plogodo itu kan lebih dihaluskan. Ya. Kemudian bukti bahwa beliau pembelajar yang baik juga ketika di tulisannya Pak Kahar itu katanya kan jelek. Kemudian diberitahulah oleh atasannya itu dan beliau belajar. Kalau saya lihat dari tulisan itu belajar nulis seperti kayak saya waktu nulis halus. Ada buku halus, buku moderator. Ada menggunakan buku halus. Nah, satu hal penting lagi ketika beliau kan membawa keluarganya kemudian naik kapal laut ya, yang Sopeng itu. Nah, biasanya kan naik kapal laut katanya makanan itu kan antri. Nah, beliau akhirnya tidak begitu, katanya melalui beberapa klasik di situ agar makanannya bisa diantar. Akhirnya baca. Kemudian waktu di kebun bundar ada hal penting bahwa di situ lalu lintas keuangan itu kan banyak, sehingga yang diperlukan jadi beliau itu bisa memahami situasi itu. Harus ada fungsi pengawasan berkaitan dengan hal tersebut. Nah kalau dibaca lagi dari naskah-naskah yang ada itu
memang seperti yang disampaikan oleh Mas Oriza tadi bahwa yang memulai TBN itu beliau. Akhirnya memang kan setelah berhenti dari dirut di PTP 27 itu beliau mendirikan koperasi agribisnis Taman Nusantara Kopa yang sampai sekarang nampaknya masih ada. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan hasil penelitian saya, jadi saya ini kan dulu alumni Sosek ya, tahun 95 yang memang meneliti tertarik berkaitan dengan petani. Waktu itu karya saya ada optimisasi pola tanam di lahan petani tembakau. Akhirnya bagaimana mengoptimalkan lahan petani tembakau di daerah Suko ini. Nah, kemudian di dalam perjalanannya sebagai dosen juga meneliti hal serupa di tahun 2005. Kemudian yang terakhir kan ada saya lebih melihat dari sisi petani. Saya melihat bahwa memang banyak sudah mulai ada aturan dilarang merokok, dilarang asapnya keluar. Nah, tahun 2018 saya mulai berpikir bagaimana menggeser tanaman tembakau ini dari sudut petani juga, bagaimana menggeser tanaman tembakau, dan saya melakukan kajian itu. Salah satu tanaman yang memang memiliki nilai ekonomis yang tinggi kan cabai merah besar. Tetapi dari hasil riset saya itu juga memang belum terbukti bahwa tanaman cabai merah besar itu bisa mengalahkan tanaman tembakau. Nah, kemudian kan sebagai akademisi saya berpikir lagi, tetapi memang sebenarnya di Jember ini tidak hanya tembakau. Jadi ditanami tembakau bagus, di beberapa di utara ada fokus, kemudian ada tanaman hortikultura. Mungkin kalau Bapak Ibu berasal dari selatan itu kan tanaman apa aja hortikultura bagus ditanam. Nah, mulailah lama kelamaan kalau beberapa waktu lalu saya sudah sempat ngobrol dengan petani untuk tanaman tembakau sendiri kan susahnya di gudangnya. Jadi ada biaya gudang. Kalau nggak bisa berarti kan dia harus menanam tanaman lain. Nah, dari hasil riset saya itu ya rekomendasinya adalah kalau tidak menanam tembakau ya menanam cabai merah dan hortikultur yang lain, semangka, melon, dan ini kajian saya tahun 2018, 19, 2020 pada saat COVID ya, tetapi turunnya harus hati-hati. Kalau di formal itu buku moderator kita kalau ke lapang menggunakan protokol kesehatan. Nah kemudian yang terakhir sekarang ini juga tahun 2022-2023 itu saya juga riset tentang pengembangan pola tanam tanpa sebenarnya hanya memberikan rekomendasi kepada petani. Sebenarnya di kecamatan yang ada, misalkan di kecamatan Ambulu yang baik apa yang kita. Jadi kalau Jember ini kan 31 kecamatan. Nah, di masing-masing kecamatan itu saya tunjukkan pola tanam yang memang sebaiknya diusahakan. Dan memang tidak semuanya tentang tembakau. Sehingga ya tembakau sesuai disampaikan Mas Hedi tadi, meskipun ada larangan, mungkin memang situasi dan kondisi petani bisa bergerak untuk mengalihkan ke produk yang lain untuk beberapa wilayah. Tetapi kalau misalkan di dalam
satu tempat itu kan hanya bisa ditanami tembak, karena memang nilainya lebih tinggi, ya mau tidak mau ditanam. Kalau dilarang, itulah solusinya, bahwa menanam cabai merah dan teman-temannya itu, terutama yang kalau prioritas pertama yang cabai merah. Nah, apa yang dapat saya sampaikan, nanti mudah-mudahan ada diskusi yang bisa mengarah kepada satu poin penting dan terima kasih Bu Moderator, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.